Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab wakaf. Dan beliau mendefinisikan bahwa wakaf itu artinya adalah tahbisu al-asli wa tasbilu as-samarah. Jadi bendanya ataupun asalnya, induknya, pokoknya itu ditahan. Tapi turunannya, buahnya, hasilnya, kegunaannya, manfaatnya itu diberikan ke orang lain. Seperti itu. Jadi ini dia menyerahkan kepemilikan benda barang itu kepada Allah dan bukan milik dia, bukan milik siapa-siapa, tapi manfaat nanti ke orang tertentu atau ke pihak yang ditunjuk oleh si pihak yang berwakaf. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa wakaf itu apa sih yang boleh kita wakafkan? Maka semua benda yang boleh diperjualbelikan dan bisa dimanfaatkan, namun bendanya tidak hilang, bendanya tidak habis, zatnya masih utuh, itu boleh diwakafkan. Contoh apa misalnya? Ya rumah gitu. Anda pakai rumah, rumahnya kan nggak habis. Kemudian misalkan kendaraan atau yang lain. Nah, tapi di sini beliau mengatakan la yasihu fi ghairi dzalik. Tidak sah Anda wakaf pada benda selain yang kategori ini. Contohnya kata beliau uang. Kalau di sini ya ini disebutkan di sini mengatakan uang itu tidak bisa wakaf uang. Ya. Atau misalkan makanan. Karena makanan ketika digunakan pasti habis zatnya. Nggak ada ceritanya kayak mobil dipakai terus bendanya masih ada. Kalau makanan dia cara memakannya, memanfaatkannya dihabiskan, dimusnahkan dia. Atau kemudian dengan minyak wangi, seperti itu wangian. Dan kemudian kata beliau tidak sah kalau kita wakaf kepada sesuatu yang bukan untuk kebaikan, bukan untuk kebajikan, ya, bukan untuk perkara yang mulia. Anda misalkan pengen wakaf apa? Rumah, wakaf gedung. Untuk apa? Misalkan untuk tempat judi, untuk tempat maksiat, atau tempat-tempat hiburan lainnya yang ini tidak jalur ketakwaan misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi contohnya apa dan dasar dari wakaf ini adalah hadisnya Umar. Ketika beliau bertanya, wahai Rasulullah, ini asabtu malan, saya mendapatkan harta yang di Khaybar. Dan kata Umar, saya belum pernah nih memiliki ataupun mendapatkan. Jadi ini beliau cerita tentang lahan beliau yang di Khaybar. Belum pernah tuh saya dapat harta, punya kekayaan yang istilahnya lebih mahal, lebih bernilai, anfas di situ daripada apa yang saya punya lahannya di Khaybar ini. Maka kata Umar kepada Rasulullah, kira-kira apa saran engkau wahai Rasulullah? Apa yang kau perintahkan untuk saya? Maka Rasul menjawab, in syi'ta habasta aslaha, kalau kamu mau ya istilahnya kamu pelihara, istilahnya kan itu kebun, ada pohonnya, ya sudah, biarkan saja dia seperti itu, tapi hasilnya nanti hasil kebun itu, hasil pohon itu tasaddaq tabiha, kamu kasih yang lain. Ya, cuman catatannya adalah ghairu annaha la yuba'u asluha. Jadi kebunnya, pohonnya nggak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Wala yuros, dan tidak bisa diwariskan, ya, tidak diwariskan kepada keturunan yang lain. Maka kemudian tasaddaqa biha Umar kemudian wakafkan itu, ya di sini bahasanya tasaddaq, untuk fakir miskin, kemudian untuk kerabat beliau, ya, kemudian juga untuk orang-orang yang terlilit utang, untuk bebaskan budak, kemudian untuk sabilillah, berjuang di jalan Allah, ibn sabil, dan untuk jamu tamu, wadhaif. Itu karena Umar punya kebun yang lumayan luas dan cukup untuk itu. Lalu kemudian di sini dinyatakan la junaha ala man waliha. Jadi kalau kita diminta sebagai nazir ataupun sebagai orang yang ngurusin harta wakaf. Nih, ada orang wakaf 100 hektar tanah. Terus lalu ditunjuk kita sebagai pengelolanya, orang yang diberikan amanah. Boleh kita makan dari situ. Boleh kita kemudian gunakan itu konsumsi, tapi dengan cara yang ma'ruf, sebatas kewajaran. Dan kita boleh, ya, boleh kita kasih makan ke orang lain, ke teman misalkan seperti itu, ya. Tapi batasannya ada batasan wajar, ghairu mutamawwal fihi, bukan untuk menumpuk kekayaan kita.
gitu ya. Bukan untuk menumpuk kekayaan. Ini tolong dibedakan antara kebutuhan bil ma'ruf tadi, batas wajarnya, dengan kemudian ada orang yang menumpuk kekayaan dari situ. Lalu kemudian yasihul waqfu bil qaul wal fi'l wad dali alaihi. Kalau kita mau wakaf itu gimana sih teknisnya? Boleh wakaf itu dengan ucapan atau dengan tindakan yang intinya ada indikasi menunjukkan bahwa memang itu kita lepas manfaatnya untuk orang banyak. Contohnya gimana? Contohnya kita bangun masjid, lalu kemudian masjid kita buka untuk umum. Siapapun mau sholat di situ silahkan. Atau kita siapkan tempat, kita buat sumur gitu ya. Itu kita tempat air minum itu. Kita siapkan air minum, tapi kita istilahnya terbuka untuk umum. Siapa mau minum silahkan, mau ambil air silahkan, seperti itu. Maka ini menunjukkan dengan tindakan, walaupun kita nggak ngomong. Wala yajuzu bai'uhu illa. Nah, di sini barang wakaf, harta wakaf itu tidak boleh kita perjualbelikan. Kecuali jadi ada kondisi khusus yang kita boleh jual untuk mendapatkan maslahat. Karena tadi kan dia diwakafkan untuk diambil manfaatnya. Nah, dia boleh dijual kalau tata'attal manafi'uhu bil kulliyah. Ketika kita tidak bisa lagi manfaatkan dia, kalau nggak dijual, nggak diganti. Maka boleh dijual, boleh dibelikan yang menggantikan posisi dia atau yang semisal dengan itu. Nah, di sini beliau mengatakan al-faras, al-habis. Ketika kuda yang biasa dipakai untuk perang itu sudah nggak kuat lagi, sudah tua dan atau mungkin kena penyakit atau apa, lam yasluh, nggak bisa lagi untuk pergi perang, untuk diajak pacu dan seterusnya ya. Jadi kalau di kuda perang kan punya standar tertentu dan itu udah nggak bisa, maka bi'ah ya, boleh dijual, washturiya bihi, lalu kita belikan uangnya tadi dengan kuda misalnya yang semisal dengan dia, atau ya benda yang istilahnya di bawah dia, intinya dimanfaatkan untuk kebutuhan perang juga. Kemudian masjid juga seperti itu, ketika misalnya sudah nggak bisa lagi lam yuntafa bihi fi makanihi, ya, entah karena kondisi apa, misalkan pernah kena banjir di situ atau kemudian ada longsor dan macam-macam, akhirnya nggak bisa lagi, tertutup aksesnya dan seterusnya, atau memang itu daerah jadi mati dan seterusnya, maka boleh kita jual lahannya. Boleh kita jual, kemudian kita pindahkan ke tempat lain, masjidnya dibangun yang bisa dimanfaatkan. Dan kemudian dalam masalah wakaf ini, ketika bicara penggunaan wakaf, kemudian syarat-syarat wakaf, ya, kemudian urutan si penerima atau pihak yang mengurus, ataupun mungkin kita ingin bahas tentang siapa sih yang berhak mendapatkan, orang dengan sifat seperti apa yang masuk kriteria penerima wakaf dari harta ini dan seterusnya. Itu kuncinya ada di pewakaf. Jadi terserah pewakaf itu pas dia menyerahkan ada permintaan khusus enggak, ada ngasih standar tertentu enggak gitu. Kalau enggak ada ya sudah, kalau ada itu yang harus diperhatikan. Nah, si nazir, si pengelola wakaf ya, dalam hal ini juga seperti itu. Siapa sih yang berhak mengurus ini? Kembali ke ini, Anda wahai pewakaf, kira-kira wakif ini Anda maunya gimana? Siapa yang ngurus? Anda punya orang yang Anda tunjuk atau tidak? Nah, atau kemudian nafkah, biaya ngurusin itu gimana hitungannya? Nah, diambil dari mana? Itu nanti urusan si wakif. Dan kemudian kalau misalkan dia wakaf ke anaknya si fulan, jadi dia bilang ini tanah hasil kebunnya dan seterusnya saya wakafkan untuk anaknya si Ahmad. Nah, kemudian anak si Ahmad plus fakir miskin gitu ya. Kemudian orang miskin. Jadi dia anaknya Ahmad yang pertama diprioritaskan. Berarti kalau bicara anak Ahmad itu anaknya laki-laki dan perempuan sama. Ya, sama ketika tidak ada penekanan bahwa yang laki-laki dan perempuan dibedakan. Berarti sama kalau dibilang seperti itu. Lalu kemudian seandainya anaknya si Ahmad sudah nggak ada semua, entah meninggal semua gitu kan, berarti nanti harta wakaf kembali kemana? Ke fakir miskin, karena beliau tadi menyatakan ala waladi fulanin summa alal masakin. Berarti ketika anaknya si fulan dah nggak ada, turun ke fakir miskin yang menjadi penerima. Dan ketika kita bicara wakaf yang penerimanya itu disempitkan sekupnya gitu ya,
siapa sih yang berhak menerima, misalkan orang yang ada di daerah ini, fakir miskin di wilayah ini, misalkan seperti itu. Maka berarti kewajiban kita adalah menyerahkan dan berusaha untuk memenuhi gitu, bagi rata ke mereka gitu. Cukupkan itu ke mereka gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau memang tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan ini saya wakafkan untuk janda yang ada di kecamatan ini gitu ya. Hitunglah berapa jandanya di situ, bagi rata. Kalau memang nggak ada penekanan. Atau nggak ada misalkan untuk janda anak 5 kasih lebih banyak, misalnya seperti itu. Atau misalkan untuk janda yang seperti ini, kalau nggak ada kriteria tambahan ya berarti dibagikan rata. Lalu kemudian kalau kita memang nggak bisa bagi rata gitu, dalam artian kalau di sini tidak dibatasi, pokoknya ini untuk janda, terserah gitu. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu dia dibatasi, ini untuk janda yang ada di kecamatan ini saja. Yang lain ya sudah, enggak gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan ini untuk janda, itu lebih umum dia. Maka boleh kita berikan enggak rata seperti itu. Kita lihat kayaknya ini lebih membutuhkan gitu ya misalnya. Atau kita kasih ke sebagian saja, yang lain kayaknya dia memang janda juga gitu ya, tapi secara ekonomi lebih mapan gitu. Dia mungkin punya bisnis dan seterusnya gitu ya. Nah, maka seperti itu pembahasan tentang wakaf, dan kita akan lihat nanti tentang bab hibah di pembahasan berikutnya insyaallah.